بالله من الشيطان الرجيم. Pembahasan kita adalah lanjutan dari pembahasan masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu masa pemerintahan Al-Musta'sim Billah. Jadi ada yang mirip dengan ini ya, anak dari Al-Mu'tasim. Kalau ini gelar kebesarannya ada Al-Musta'sim, ya bukan Al-Mu'tasim. Ibnu Qasim menyebutkan ini adalah akhir dari Khalifah Bani Abbasiyah yang diruntuhkan oleh Hulakokan, ya. Dan insyaallah kita akan bahas topik ini dari beberapa sisi. Pertama, bagaimana kekuasaan Al-Musta'sim Billah. Setelah itu kita akan bahas nanti penyebab runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah, serta bagaimana sejarah kaum Tatar dapat menguasai dunia Islam saat itu, ya. Kemudian bagaimana bangkitnya kembali. Baik, sini akan kita jelaskan apa yang diungkapkan dari Imam Ibnu Katsir maupun yang ditalkhis oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Beliau menyebutkan Al-Musta'sim Billah ini, itu nama beliau adalah Abdullah ibnu Muntasir Billah. Jadi bapak beliau yang sebenarnya Mustansir Billah, kunyanya adalah Abu Ahmad, ya. Abdullah bin Mustansir Billah adalah pemerintah atau penguasa Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir di Irak, ya. Beliau lahir pada tahun 609 Hijriah, ya, dengan keturunan dari ibunya adalah bernama Hajir, ya. Dan beliau dibaiat menjadi khalifah setelah wafatnya orang tua beliau Al-Mustansir Billah, ya. Dan kemudian disebutkan oleh Imam Suyuti bahwa beliau juga memiliki beberapa ijazah dari para ulama, di antara Ibnu Najjar. Ibnu Najjar ini adalah seorang ulama yang pakar dalam sejarah dan juga dalam beberapa ilmu hadis, dan Abu Ruh Al-Harawi dan ulama lain-lainnya, kata Imam Suyuti. Kemudian juga ulama-ulama yang meriwayatkan beliau dengan ijazah juga. Jadi dahulu cara periwayatan hadis, penerimaan kitab atau ilmu, ada yang dikenal dengan ijazah, yang hari ini yang masih dipakai oleh dunia pendidikan kita, yaitu seseorang yang telah selesai melaksanakan satu tingkat jenjang pendidikan diberikan ijazah. Kalau dahulu para ulama memiliki kitab hadis umpamanya, maka dia berikan kitab ini dengan mengatakan qad ajaztu laka bi riwayati hadzal kitab. Jadi setelah dia belajar, kemudian dia berikan ijazah kepada muridnya untuk meriwayatkan kitab atau hadis yang ditulisnya. Ya, itu para ulama cara menyampaikan ilmu dahulu, ya. Nah, kemudian ijazah ini ada bentuknya yang lebih kuat adalah dengan mengikuti pelajaran itu. Sebenarnya kita menerima ijazah-ijazah daripada guru juga demikian, dengan cara mendengarkan kitab itu, seperti umpamanya yang pernah kita ikuti umpamanya Sahih Ibnu Khuzaimah, dan kita mengikuti dari awal kitab sampai akhir, yang melalui para ulama memiliki sanad sampai kepada muallif, ya, dari muallif tentu sampai kepada Rasulullah SAW. Nanti setelah didengar semua riwayat-riwayat itu, lalu nanti para musnidin, para ulama memiliki sanad tersebut, mengatakan qad ajaztu lakum bi riwayati hadzal kitab atau ar-riwayat allati sami'tumuha. Maka al-mustami'un, maka yang mengikuti kegiatan al-istima' tersebut, atau as-sama' namanya, sama'ul hadis, yaitu dengan mengatakan qad qabilna. Nah, ini hal-hal ini, riwayat-riwayat seperti ini masih suatu budaya yang memang cara periwayatan penerimaan hadis oleh para ulama hadis masih berlangsung sampai saat ini. Umpamanya seorang syekh datang membacakan umpamanya Mukhtasar Sahih Bukhari umpamanya dengan berapa hari dari awal sampai akhir, ya, dibacakan, didengarkan. Nanti ada taklik-taklik yang untuk hal-hal yang sangat penting saja, tidak disyarahkan secara melebar. Nah, nanti di akhir itu diberikan ijazah namanya. Taib. Nah, ini cara satu pola, ini tambahan sakofah saja atau maklumat saja bagi kita. Nama ijazah, asal dari kata ijazah itu gimana dahulu. Jadi kalau kita katakan model para ulama dalam menyampaikan ilmu sebelumnya, itu yang ditiru pada masa sekarang ini, bahwa
istilah ijazah itu bukan sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang hal yang baru dalam dunia pendidikan Islam, tetapi telah berlaku di kalangan para ulama sebelumnya. Walaupun bentuk proses, kalau sekarang ijazah itu kan umum untuk selesai dari suatu jenjang pendidikan. Kalau para ulama dahulu memberikan istilah ijazah itu bagi suatu kitab atau riwayat yang diriwayatkan oleh gurunya dengan membolehkan muridnya untuk menyampaikan riwayat itu secara terbuka kepada orang lain. Baik, itu sedikit sekilas tentang istilah ijazah ya. Maka kemudian dan dari beliau juga para ulama banyak menerima ijazah. Ini tentu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang berilmu agama yang cukup, sehingga beliau belajar kepada ulama, dan para ulama pun menerima ijazah dari beliau, mendapatkan riwayat-riwayat ya dari guru-guru yang beliau pelajari. Di antara Najmuddin Al-Badarai, kemudian Syarfuddin Ad-Dimyati, dan wa kharaja lahu dimyati arba'ina haditsan ra'aituha bi khattihi. Kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan, aku melihat Imam Ad-Dimyati mengeluarkan ada 40 hadis yang diriwayatkan melalui riwayatnya, di antara sanadnya adalah Al-Musta'sim billah. Wa kana kariman haliman, dan Al-Musta'sim billah ini terkenal di antaranya haliman, santun orangnya, pemurah orangnya, penyayang orangnya ya. Kemudian kariman ya, sangat penyayang, kariman, pemurah ya. Ini di antara sifatnya. Kita tahu bahwa orang tua beliau sebelumnya juga memiliki sifat yang luar biasa dalam masalah ini ya, melakukan pembaharuan dan pembangunan yang luar biasa di tengah masyarakatnya. Wa kana kariman, dia orang yang pemurah, suka berbuat baik kepada masyarakat ya. Haliman, santun ya kepada rakyatnya. Salim al-batin, jadi orang yang sehat jiwanya, batinnya, tidak ada dengki, hasad semuanya. Hasanuddiyana, orang yang juga taat dalam beragama. Baik. Syekh Qutbuddin menyebutkan, dinukil oleh Imam Suyuti, kana mutadayyinan, dia seorang yang benar-benar konsekuen dalam beragama. Ya, mutadayyinan artinya orang yang benar-benar cinta kepada agama, menjalankannya, mutamassikan bis sunnah. Nah, itu juga diantaranya di dalam beribadah, di dalam beramal, beliau adalah orang yang tegas, yang kokoh dalam berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, seperti ka'abihi wa jaddihi, seperti ayah dan kakeknya, kata Imam As-Suyuti di sini. Atau perkataan Imam Qutbuddin yang dinukil oleh Imam Suyuti. Jadi beliau seorang yang cinta agama. Namun kelemahan beliau nanti adalah karena beliau tidak pakar dalam bidang politik. Di sinilah, dan juga kurang azimah, artinya tidak tegas. Nah, di sini kelemahan beliau. Tapi beliau karena kelembutan, ya, orang ahli agama, berpegang teguh dan sunnah. Kemudian walakinnahu lam yakun mislahuma fi taqayyuz, ya, fi tayaqquz wal hazm wa ulul himmah. Nah, cuman kekurangannya dari ayah dan kakeknya itu, dia tidak seperti keduanya dalam kehati-hatian. Jadi artinya itu orang yang begitu menguasai politik ya, kondisi dan taktik dalam berperang, dan juga siasat dalam politik ya. Wal hazm, kesungguhannya, ketegasannya, wa ulul himmah, dan semangat yang tinggi. Nah, di situ kekurangan Al-Musta'sim billah. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya, satu faedah adalah ayah beliau Al-Mustansir billah sebenarnya punya saudara Al-Khafaji yang itu lebih kuat lagi orangnya di dalam memegang kebenaran dan keberanian. Cuman berbeda dengan anaknya, anak saudaranya ini, yaitu Al-Musta'sim billah. Maka ketika Al-Mustansir billah wafat, para pejabat lebih memilih Al-Mu'tasim karena melihat ketegasan dari Al-Khafaji, mereka meragukan. Dan juga kita sebutkan adanya taktik di sini untuk menghancurkan kekuasaan Bani Abbasiyah dari kalangan musuh, sehingga diangkatlah pemimpin-pemimpin yang saat itu butuh kepada pemimpin yang tegas, yang pemberani. Karena saat itu kekuasaan Bani Abbasiyah dibayang-bayangi oleh kekuasaan Tatar yang sedang melakukan ekspansi ke berbagai wilayah dengan sangat kejam dan sangat sadis. Nah, kemudian wa kana al-Mustansir akhun yu'rafu bil Khafaji. Nah, ini disebutkan sebetulnya Al-Mustansir, ayah dari Al-Musta'sim, punya saudara namanya Al-Khafaji, yazidu alaihi fi syaja'ah wasyahama. Jadi mana keunggulan saudaranya ini lebih unggul daripada Al-Mustansir dari sisi keberanian dan syahama. Syahama itu orang yang berbawanya jauh lebih kokoh ya,
kepribadiannya kokoh, kemudian berani. Nah, seorang pemimpin memang harus tegas ya, seorang berani. Ya, itu di antara hal tentu segala kondisi yang ada tentu menentukan kualitas pemimpin tadi. Menentukan pemilihan yang tepat untuk pemimpin. Nah, ketika umpamanya negara dalam keadaan sedang kacau, dalam keadaan tidak terkendali keamanannya, maka seorang pemimpin di sini perlu pemimpin yang mengenal siasat perang, siasat bagaimana bernegosiasi dan juga pemberani serta memiliki wibawa yang tinggi, ya, yang disegani oleh musuh maupun oleh rakyatnya. Ya, di sini makanya disebutkan di sini, dan Al-Mustansir itu punya saudara Al-Khafaji namanya, yang lebihi dari sisi keberanian dan juga kebawaannya, keteguhan pendirinya. Wa kana yaqul, dan mana pernah dia ketika diangkat oleh saudara Al-Mustansir billah memimpin suatu peperangan, dia berkata, in malakanillahu al-amra la'buranna bil juyus nahra jihun. Dia katakan, kalau seandainya Allah memberikan kepada saya kekuasaan ini, saya akan seberangi ya sungai Jihun itu dengan pasukan tentaraku. Artinya akan menghadapi kekejaman bangsa Tatar ini, ya. Dia belum siap memerangi sungai Jihun, ya, satu sungai yang di dalam peta dunia disebut di situ merupakan perbatasan, yang sungai ini ya merupakan alat transportasi sekalipun batas antara wilayah Islam dengan bangsa Tatar dan Turki, ya. Turki yang masuk sini bukan Turki bangsa negara Turki, tapi adalah satu bangsa yang keturunannya mirip dengan orang Afghanistan, Kazakhstan. Jadi orang-orangnya postur tubuhnya beda-beda, yang mirip-mirip gitu ya, kekokohan mereka. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang di Kazakhstan, Afghanistan ataupun Uzbekistan, itu orang-orangnya luar biasa. Keberanian dan ketegasan, juga postur tubuhnya jauh beda dengan kita orang-orang Asia yang sangat kekar dan kokoh, ya, kuat gitu. Nah, dia mengatakan demikian, ya, wa antazi'ul bilad minat Tatar, saya akan mengembalikan kekuasaan yang dirampas oleh bangsa Tatar, katanya. Wasta'siluhum, saya akan punahkan mereka. Jadi karena memang saat kekuasaan Al-Mustansir billah, bangsa Tatar yang dipimpin oleh Genghis Khan mulai merensek dan melakukan berbagai macam bentuk pembunuhan, ya, penghangusan terhadap sebagian wilayah Islam. Nah kemudian falamma tuwfi Al-Mustansir, tatkala Al-Mustansir itu wafat, para duwaidar ini maksudnya adalah penentu kebijakan-kebijakan di dewan pemilihan, wasyarabi wal kibar, ya, taqlid al maka mereka tidak suka memberikan, tidak mau mengangkat Al-Khafaji sebagai khalifah setelah Al-Mustansir wafat. Ini keputusan daripada kebijakan daripada pemegang dewan, ya, dewan penentu kekuasaan setelah Al-Mustansir ini. Karena Al-Mustansir, ya, tidak berwasiat tentang walil ahad setelahnya, ya. Akhirnya para dewan pemilih itu, ya, pimpinan-pimpinan tertinggi dari menteri-menterinya dan tokoh-tokoh terpenting dari negara kekuasaan khilafah saat itu memilih adalah Al-Musta'sim, ya. Maka mereka tidak mengangkat Al-Khafaji sebagai kuasa. Wa khafu minhu, ya. Kenapa? Alasannya mereka takut dari Al-Khafaji ini, orangnya tegas, ya, tentu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin permainan politik yang mereka lakukan tidak lagi bisa, ya, karena memang tidak dipungkiri, ya, bahwa bawahan penguasa itu kadang-kadang ada kepentingan yang mereka inginkan, sehingga mereka tidak membaca kondisi. Kalau orang ini yang berkuasa, maka berbagai kesempatan akan hilang. Ya, kalau di kita bisnisnya, eksportirnya akan terganggu, bahwa dia punya tim yang berbeda segala macamnya. Oleh sebab itu, jadi kondisi-kondisi politik ini hampir berlaku dalam setiap negara, ya, atau kondisi, ya, pemilihan pemimpin. Maka mereka lebih memilih Al-Musta'sim. Nah, mereka memilih Mu'tasim lilayini wa qiyadihi. Nah, karena Al-Musta'sim ini pertama lebih banyak menerima, menyerahkan keputusan-keputusan, ya, kebijakan-kebijakan kepada orang bawahan.
Nah, dan juga karena dia lembut orangnya, bisa diatur lah istilahnya, bisa diatur, tidak punya konsep, ya, artinya di situ kelemahan beliau tadi dari konsep pemerintahan. Walaupun secara agama beliau seorang yang taat, yang mulia. Nah, oleh sebab itu para ulama dalam memilih kepemimpinan menjadikan syarat bukan seorang yang harus menjadi khalifah itu syarat utamanya saja hanya melihat dari sisi ketakwaannya saja, tidak. Bahkan sebagian ulama lebih memilih adalah keberanian dan kemampuan dari menjadi seorang khalifah. Adapun ketakwaannya akan kembali kepada dirinya sendiri, kayak itu. Sebagian ulama menyebutkan demikian, sedangkan kebijakan-kebijakannya adalah untuk orang banyak. Maka perlu dipilih orang yang berpengalaman, orang yang betul-betul mampu cekatan di dalam menjadi seorang pemimpin. Taib, walaupun yang sempurnanya adalah dua-duanya, di samping ahli dalam agama, juga ahli dalam ilmu pemerintahan, tentu begitu. Taib. Nah, liyakuna lahum amr. Jadi kenapa mereka alasan memilih itu? Disebutkan para ulama yang menulis ini, yang nukil dari Imam Suyuti, dari Imam Al-Qutubuddin, menyebutkan agar mereka punya kebijakan-kebijakan, liyakuna lahum amr, agar kekuasaan itu bisa mereka kendalikan. Nah, maka mereka tidak mau mengangkat Al-Khafaji yang punya ketegasan, keberanian. Nah, kemudian, dan ini sudah kita ambil faedah di pelajaran lalu, ya, bahwa di antara model-model negara lain sekarang untuk mengendalikan negara yang lain, ya, satu negara mengendalikan negara lain, adalah dengan cara membuat berita-berita bagaimana supaya negara tersebut terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas. Nah, ini menyebutkan sebuah negara jauh ketinggalan dari negara lain, dan mungkin pemimpin itu adalah bisa diartikan dalam bahasa lebih kasarnya boneka bagi negara lain. Jadi memang ini tidak dipungkiri dalam kondisi politik dunia sekarang, ya, banyak sekali pemimpin-pemimpin yang pada hakikatnya lebih dipengaruhi oleh kekuatan luar dalam terpilihnya dia. Karena dengan media yang mengangkat namanya, ya, ataupun dengan cara mengangkatnya di media internasional dan seterusnya, sehingga banyak orang tertipu, dan akhirnya betapa banyaknya negara-negara lain ya tidak bisa bangkit karena atas dasar dipilih pemimpin yang tidak berkualitas di sebuah bangsa tersebut, sehingga ketinggalan dalam ekonomi, pendidikan, politik, dan berbagai bidang lainnya. Nah, ini pola ini sudah kita bahas kemarin. Salah satu hal teori dari musuh Islam ingin menghancurkan Islam adalah dengan terangkatnya pemimpin-pemimpin yang tidak berkompeten di dalam mengendalikan kekuasaannya. Baik, termasuk juga dalam sebuah negara, orang-orang yang ingin berbuat onar, orang yang ingin berbuat sesuatu dalam negara, mereka akan menyiasati bagaimana seorang pemimpin yang terpilih itu dapat mereka kibuli, mereka atur, mereka berbuat di luar kewenangan-kewenangan mereka, ya, sehingga yang merugi adalah rakyat sendiri, ya. Pemimpin hanya sebagai boneka saja dari sebuah kekuatan yang mengendalikan presiden ataupun pemimpin tersebut, sehingga banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan bagi negara tersendiri, hanya menguntungkan sebagian kelompok yang sedang mendukung penguasa tersebut. Baik. Kemudian disebutkan juga liyakuna lahumul amr fa'aqamuhu, ya, agar mereka dapat mempengaruhi kekuasaan, maka mereka memilih pemimpinnya itu tadi al-musta'sim dari segi kelembutannya dan juga kurangnya pengalamannya sebagai seorang khalifah. Summa rakana al-musta'sim ila wazirihi al-Mu'ayyiduddin al-Qami ar-Rafid. Nah, ini penyebabnya di antara terbesar adalah ketika setelah itu diberikan instruksi oleh bawahan-bawahannya siapa yang menjadi Perdana Menteri. Akhirnya terpilihlah seorang orang Rafidhah yang ini Ibnu Al-Qami. Dan kalau kita baca sejarah-sejarah Islam, Ibnu Al-Qami inilah yang sangat berperan yang membuka jalan bagi bangsa Tatar untuk masuk ke wilayah Islam. Ya, terjadi penipuan dan siasat yang sangat keji dari dia. Dia menutup bagaimana bahaya bangsa Tatar itu daripada khalifah. Kemudian khalifah selalu diberikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan di lapangan. Kemudian di sisi lain juga disebutkan para ulama penulis sirah, dan dia membuat rancangan-rancangan dengan Raja Tatar, dan bahkan dia dijanjikan oleh Holakokan akan diangkat sebagai pejabat dari Tatar gitu. Nah, akhirnya ini yang membuka jalan. Dalam ceritanya sangat mengerikan sekali bagaimana Ibnu Al-Qami memberikan masukan pada khalifah karena terbunuhnya khalifah ini dengan menemui di perbatasan wilayah Islam di sebuah tenda, bertemu dengan Holakokan dengan pasukannya untuk berunding, rencananya berunding. Dan dibawalah oleh khalifah dengan
sekian puluh daripada tokoh-tokoh ulama dan para pakar politik dan seterusnya, ya, orang-orang pintar dari kekhalifahan itu. Nah, ketika mau masuk tenda, mereka dimasukkan satu-satu. Dan akhirnya di dalam tenda itu mereka dipancung satu persatu. Habis disitulah sejarah bagaimana jahatnya, ya, siasat yang dilakukan. Jadi terbunuhnya khalifah itu dengan cara yang sangat keji, dengan penipuan daripada Perdana Menterinya ini, dengan mengatakan bahwa Tatar meminta dia tidak mau berunding di Baghdad. Semestinya orang itu datang ke Baghdad dan dikawal, tentu begitu. Nah, tapi di sini diminta khalifah datang ke perbatasan wilayah yang dimana pasukannya tidak dikawal oleh pasukan, karena akan mendatangi ke negara lain, tentu berunding, tentu tidak boleh membawa pasukan dan karena keamanan sudah dijamin mestinya. Tetapi khalifah ini berkhianat, sehingga satu persatu ketika masuk tenda semuanya tidak masuk bersama-sama, mereka disilakan satu persatu, sehingga satu persatu dihabisi dalam tenda tersebut. Ini diceritakan dalam referensi sejarah yang membahas masalah itu, ya. Baik, nanti mungkin akan kita bahas pada saatnya nanti bagaimana terbunuhnya khalifah ini. Baik. Kemudian disebutkan diangkatnya Ibnu Al-Qami sebagai Perdana Menteri. Ini seorang Rafidah. Fa'ahlakal hartha wan nasl. Inilah menyebabkan hancurnya, ya, manusia dan juga segala fasilitas umum. Ini disebutkan sini berbagai hancur negara tersebut. Wala'iba bil khalifah kaifa arad. Dialah yang telah mempermainkan khalifah dengan semaunya, ya. Bima arad kaifa arad. Kemudian wabatanat tatar. Dia membatanat tatar ini maksudnya dia membuat siasat dengan kerjasama dengan orang Tatar tersebut. Wa nasahahum, memberikan masukan-masukan kepada mereka. Wa atma'ahum fil maji' ila al-Iraq, sehingga Al-Qami inilah yang memberikan dorongan agar mereka mau menyerang Irak, ya. Wa akhdi Baghdad, dan menguasai kota Baghdad. Qatu' daulah al-Abbasiyah li yuqima khilafata Bani. Kenapa? Dia ingin menghentikan kekuasaan Bani Abbasiyah agar setelah itu ingin diangkatnya menjadi khalifah dari keturunan Ali. Nah, karena dia orang Syiah Rafidah. Wa sar idza ja'a al-khabar minhum. Nah, caranya apabila datang berita-berita dari Tatar, katamahu anil khalifah. Dia tutup, tidak sampai kepada khalifah. Jadi semua perunding-perunding itu hanya sampai pada Ibnu Al-Qami sebagai Perdana Menteri saat itu. Jadi berbagai hal yang datang dari berita dari Tatar itu disimpan, ditutup dari khalifah, sehingga nggak nyampai kepada khalifah kondisi yang sebenarnya yang secara internasional saat itu tidak diketahui oleh khalifah, karena secara tidak ketahuinya karena memang ditutup oleh Perdana Menterinya. Artinya dia melihat kondisi itu aman-aman saja sebenarnya, karena tidak mendapatkan bagaimana perkembangan bangsa Tatar di dalam mengekspansi wilayah-wilayah di sekitar wilayah Islam, di sekitar wilayah Islam. Wa yuta' bi akhbar khalifah Tatar, ya, wa yutali' bi akhbar khalifah Tatar, dan dia membocorkan berbagai kebijakan urusan-urusan khalifah kepada bangsa Tatar. Ya, ini jahatnya Ibnu Al-Qami ini. Maka dikenal oleh para ulama sejarah ini ada sebagai orang pengkhianat terbesar dalam sejarah dengan perbuatannya ini, ya. Begitu hancurnya, banyaknya umat yang terbunuh, dan hancurnya kekuasaan Khalifah Abbasiyah, dan bukan hanya kehancuran kekuasaan, tapi hancurnya segala kekayaan Islam saat itu, sehingga buku-buku, berbagai kekayaan perpustakaan Islam yang kaya dengan saat itu dibuang ke sungai Tigris, ya, dan hancur. Dan bahkan disebutkan pasukan-pasukan kuda bangsa Tatar itu menyeberang sungai Tigris di atas buku-buku yang telah dilemparkan ke dalam sungai tersebut, sehingga dalam hampir 1 minggu atau 1 bulan disebutkan oleh para penulis sejarah, yaitu air sungai Tigris itu menghitam karena tinta buku yang dilemparkan tersebut. Kemudian disebutkan pula oleh para penulis sejarah, bahkan kota Baghdad saat masuknya Tatar itu banjir darah, dan di got-gotnya mengalir darah-darah manusia, ya, ratusan ribu orang dipenggal oleh mereka. Ila salam hasalah, sampai apa yang terjadi. Ini ringkasan yang disebutkan oleh Imam Asyuti dari nukilan dari Qutbuddin yang menulis sekilas tentang kondisi dari kekuasaan Bani Abbasiyah di masa pemerintahan Khilafah Al-Khalifah Al-Mu'tasim Billah, Al-Musta'sim Billah, ya, Al-Musta'sim Billah. Kalau kita Ibnu Katsir menyebutkan di sini, menjelaskan bahwa Khalifah Al-Musta'sim Billah ini itu ada 9 dari garis keturunan beliau ke atas, itu kakek-kakeknya, ya,
adalah khalifah semua, yang berkuasa sebagai khalifah. Di sini disebutkan Ibnu wa huwa akhir khulafa Bani Abbasiyah. Al-Musta'sim billah adalah penguasa terakhir dari kalangan khalifah Bani Abbasiyah, dan wa khalifatus syahid, dia adalah khalifah yang syahid yang dibunuh oleh bangsa Tatar, ya, dengan perintah dari Holakokan, anak dari Malik Tatar Genghis Khan, ya. Dan pada tahun 656 Hijriah, ya. Semuanya akan datang penjelasan kata Ibnu Katsir. Kemudian disebutkanlah garis keturunannya oleh Ibnu Katsir, huwa Amirul Mukminin Al-Mu'tasim billah, ya, Al-Imam Abu Ahmad Abdullah Ibnu Amir Mukminin, ya, Ibnu Amir Mukminin, ayahnya juga Amirul Mukminin, Al-Mustansib billah, Abu Ja'far Al-Mansur, anak dari Amirul Mukminin juga, Al-Zahir billah, ini penguasa kakeknya lagi, Al-Zahir billah, Abi Nasir bin Amirul Mukminin, An-Nasir lillah. Jadi An-Nasir lillah, Amirul Mukminin, ini kakek-kakeknya semuanya khalifah, ya. Kemudian An-Nasir lidinillah, Abul Abbas Ahmad, anak dari Amirul Mukminin, Al-Mustadi bi amrillah, Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Amirul Mukminin, anak dari Amirul Mukminin, Al-Mustanjib billah, Abi Muzaffar Yusuf ibnu, anak dari Amirul Mukminin, Al-Muqtafi li amrillah, Abu Abdullah Muhammad, anak dari Amirul Mukminin, Al-Mustahzir billah, Abul Abbas Ahmad ibnu Amirul Mukminin, Khalifah Al-Muqtadi bi amrillah, Abil Qasim Abdullah, wa baqiyatu nasabihi, dan lanjutan garis keturunannya sampai kepada Abbas, ya, dalam fitrati jaddihi An-Nasir. Wa alladhi dzakarnahum kulluhum waliyal khilafah. Kata Ibnu Katsir, semua yang kita sebutkan itu semua menjadi khalifah. Yatlu ba'dhum ba'dhah, yaitu bergantian, ya, secara berurutan. Wa la yattafiq hadzal li ahadin qabla al-Mu'tasim. Jadi tidak pernah sebelumnya garis keturunan ada secara beruntun, ya, kakek nenek cucu-cucunya menjadi khalifah semuanya, kecuali sebelum Mu'tasim, kata Ibnu Katsir. Baik. Wa ana fi nasabi samaniatan wallu khilafah nasaqan lam yatakhallalhum ahadun. Jadi dalam garis keturunannya itu ada 8 khalifah, itu 8 dari tingkatan keturunannya itu menjadi khalifah semua secara beruntun, secara berturut-turut, tidak ada yang pindah ke kekuasaan kepada pamannya atau kepada saudaranya. Nah, ini maksudkan oleh Ibnu Katsir di sini. Dan dia ada yang ke-9, kata Ibnu Katsir. Baik. Lama tuwfiya abuhu bukrata, dan ketika Al-Mustansir ayahnya wafat pada pagi Jumat, ya, tanggal 10 Jumadil Akhir dari tahun 640 Hijriah, istud'iya huwa min at-taj yauma idzin ba'da salati ubui'a bil khilafah. Jadi dipanggil dia oleh dewan yang penunjuk jadi khalifah saat itu, dari para pembesar, para tokoh-tokoh politik dan pejabat saat itu, mengangkatnya sebelum hari Jumat, lalu digelar dengan Al-Mu'tasim billah. Dan saat itu dia berumur 30 tahun, ya, 30 tahun 1 bulan, kata Ibnu Katsir, saat diangkat menjadi khalifah. Wa qad askana fi syabibatihi tilawat al-Qur'an hifdzan wa tajwidan. Di mana masa mudanya dia sudah benar-benar ahli dan hafal Al-Qur'an, baik secara hafal maupun tajwidnya. Wa askana al-Arabiyyah wal khatt wal hasan. Ini di antaranya kelebihan-kelebihannya disebutkan Ibnu Katsir adalah beliau juga orang yang menguasai istilah sastra Arab, kemudian juga tulisannya khat, ya, artinya tulisannya indah. Dalam demikian dari keutamaan-keutamaan, ya, yang dimana beliau belajar kepada seorang ulama, Syamsuddin Abi Muzaffar Ali bin Muhammad bin Nayyar, salah seorang dari ulama Syafi'iyah di zaman itu, ya. Wa qad akramahu wa ahsana ilaihi fi khilafati, di mana Al-Musta'sim sangat menghormati gurunya ini, salah seorang dari ulama Syafi'iyah ini, itu yang digelar beliau Syamsuddin Abu Muzaffar Ali bin Muhammad bin Nayyar ini, ya. Wa kana al-Mu'tasim ala ma dzukir, ya, dan menghormati gurunya, dan disebutkan bahwa Mu'tasim selama berkuasa, ya, dia itu terkenal orang katsiral tilawah, orang yang sangat senang membaca Al-Qur'an, hasanal ada, sangat bagus bacaannya, thayyibas sauti, dan juga indah bacaan Al-Qur'annya, ya, suaranya bagus, yadharu alaihi khusyu'un wa inabatun, dan dia orang yang terlihat adalah sangat khusyuk dalam ibadah, ya, tunduk, inabah, sangat takut kepada Allah. Wa qad nadhara fi syai'in min at-tafsir, dan juga dia paham tentang tafsir, ya, wa hal muskilat, dan juga dalam masalah menjelaskan persoalan-persoalan ilmu yang agak berat, ya. Wa kana masyhuran bil khair, di mana Al-Mu'tasim ini sangat dikenal memiliki banyak sekali hal positifnya.
maskuran, sangat disayangi, dicintai oleh masyarakatnya karena sangat dilihat karena orangnya pemurah ya, maskuran, jadi sangat disyukuri oleh masyarakatnya. Muqtadiyan bi abihi al-mustansir ya, dan dia adalah pelanjut mencontoh ayahnya, bagaimana ayahnya sebelumnya seorang orang yang sangat derma sekali ya, dan membangun yaitu kalau kita komplek universitas ataupun komplek pendidikan yang begitu lengkap, Mustansiri ya, di tepi sungai Baghdad itu yang sangat indah, dengan segala biaya yang ditanggung oleh dia, disediakan pendidiknya, guru-gurunya, kalau kita sekarang profesornya, para dosennya, semua dia dibiayai oleh dengan biayanya sendiri. Nah, ini di antara hal yang disebutkan tentang Al-Mustansir, dan dia menjadi panutan bagi anaknya Al-Musta'sim. Waqad masyatil umur fi ayami ala sadadi wal istiqamah walillahil hamd wal minnah. Kata Ibnu Katsir, kondisi pemerintahannya itu berjalan dengan sangat baik dan istiqamah. Baik. Kemudian wa kana al-qa'ima bi hadhil bai'ah al-musta'simiyah Syarafuddin Abu Fadl Iqbal Mustansiri. Jadi ini ada pegawai atau pejabat yang mengangkatnya sebagai khalifah, disebut itu Abul Fadl ya. Kemudian yang pertama membaiatnya kata Ibnu Katsir adalah paman-pamannya, anak dari paman-pamannya dan keluarga-keluarganya Bani Abbas. Kemudian baru a'yanud daulah, para pejabat-pejabat penting dari kekuasaan khalifah, minal umara wal uzara, dari para gubernur, para menteri, wal qudat, para hakim, wal ulama wal fuqaha, dan lain-lain sebagainya dari ulil halli wal aqdi wal amah ya, ulil halli wal aqdi, ulama-ulama, kalau kita ulama-ulama ya, pejabat-pejabat terpenting dari negara yang berperan di dalam memilih khalifah saat itu. Nah, wa kana yawman mashhudan wa mujma'an mahmudan, di mana saat pengangkatan sebagai khalifah itu dia hari yang sangat berkesan dan banyak sekali orang yang hadir yang dipuji, wa yang sa'idan wa amran hamidan, ini banyak sekali pujian terhadap pengangkatannya sebagai khalifah. Wa ja'atil bai'a min sa'il jihad wal aqtar, jadi datang pujian dan pengakuan baiatnya dari berbagai wilayah-wilayah Islam saat itu, wal buldan wal amsar, di kota berbagai daerah, wa khutiba lahu fi sa'il buldan, dan dia disampaikan di dalam khutbah tentang namanya sebagai khalifah ya, dan juga di mimbar itu di dalam kawasan Islam itu sebagai pengakuan bahwa wilayah itu adalah mengikuti wilayah khalifah. Itu dalam khutbah seorang khatib selalu memberikan sebutan doa untuk para khalifahnya. Baik. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi di masa pemerintahnya sebutkan Ibnu Katsir adalah terjadinya wabah syadid fi akhir ayyam Mustansir. Jadi di akhir pemerintahan Al-Mustansir, sebelum naiknya kekuasaan Al-Musta'sim, terjadi sebuah wabah yang sangat meluas di kekuasaannya, itu walatus sukar wal alwiyah, sehingga mahalnya gula dan obat-obatan, maka akhirnya fatasaddaqa al-khalifah Al-Mustansir billah, lalu Al-Mustansir billah memberikan sedekah, infak ya, bantuan kepada masyarakatnya ya, dengan bisukarin katsir, dengan menyumbangkan ya, kalau kita sembako sekarang bentuk gula, dan terhadap orang-orang yang sakit diberikan obat-obat. Baik. Nah, ini sekilas tentang awal pengangkatan daripada Al-Musta'sim billah ini. Baik. Kemudian pada tahun 642 Hijriah, 2 tahun setelah beliau menjadi khalifah, nah terangkat di sini adalah itu istauzara Khalifah Al-Musta'sim, yaitu Ibnu Al-Qami yang tadi kita sebutkan. Maka Ibnu Qasim menyebutkan diangkat sebagai Perdana Menterinya Ibnu Al-Qami al-mash'um ala nafsihi, yang begitu mencelakakan dirinya dan atas umat, ada orang-orang Baghdad yang telah menimbulkan bahaya ya, untuk merugikan dirinya dan orang-orang Baghdad. Walladzi lam ya'sim Mu'tasim fi wizarati, yang dia tidak menjaga Al-Mu'tasim dalam jabatan sebagai menteri. Fa innahu lam yakun wazira sidqin, karena Ibnu Al-Qami bukan seorang menteri yang jujur, wala mardhiyil tariqah, bukan seorang yang selamat cara dia dalam, orang yang baik di dalam diredai di dalam cara dia berkuasa atau menjabat jabatannya sebagai Perdana Menteri. Fa innahu alladhi a'ana al-muslim fi qadiyati hulakokan, nah dialah yang menyebutkan ya, bekerjasama dengan hulakokan dalam menghancurkan kaum muslimin ya, qabbahallahu iyahum ya. Ibnu Katsir mendoakan keburukan dan semoga Allah membalas perbuatannya. Waqad kana maqami qabla hadhihi wizara ustad dari khilafah, jadi sebelumnya dia menjabat sebagai
Perdana Menteri, dia sebelumnya sudah ikut berperan ya di dalam pendidikan ustadz di komplek kekhalifahan itu. Nah, ini perlu diwaspadai bahwa memang orang-orang ahli dalam khususnya Syiah Rafidhah, mereka ahli dalam masalah taqiyah. Maka mereka tidak akan melihatkan hakikat dari keyakinan mereka kecuali saat-saat mereka sudah sampai pada puncak yang dapat mengambil kebijakan. Nah, tanpa disadari ya akhirnya terangkat di sini menjadi seorang Perdana Menteri. Baik. Tatkala Perdana Menteri yang sebelumnya itu Nasruddin Muhammad Ibn Naqid ya meninggal, diangkat oleh tentu yang usulan-usulan yang untuk mengangkatnya pasti dari orang-orang yang tadi berusaha tidak terangkatnya Al-Khafaji sebagai khalifah ya. Maka diangkat oleh kami sebagai wajib makan Ustaz Dirayatus Syekh Muhyiddin, dan dia menggantikan sebagai pendidik ustadz yang ada di, kalau dulu kan setiap pamannya kalau penasehat di bidang agamanya istilahnya di istana kekuasaan itu ada. Nah, jadi Ibnu Al-Qami sempat menjadi salah satu penasehat di istana itu sebagai guru di dalam lingkaran istana khalifah ya. Kemudian setelah dia diangkat menjadi menteri, Perdana Menteri, dia gantikan oleh Syekh Muhyiddin Yusuf bin Abi Farad Ibn Al-Jauzi. Wa kana min khiyarin nas. Jadi dia adalah seorang penasihat di bidang agama, ustadz di dalam lingkungan istana khalifah itu Yusuf bin Abi Farad Ibn Al-Jauzi. Baik. Kemudian setelah peristiwa-peristiwa itu ada peristiwa selama kekuasaannya ini yang terjadi ya di masa kekuasaannya, di antaranya peristiwa keluarnya api besar di kota Madinah. Ini sangat panjang ceritanya ya. Kita coba lihat di sini, akan kita coba melihat berapa peristiwa di sini yang terjadi di masanya. Pertama di tahun 643 ya, itu terjadi waqa'a azima baina jaisil khalifah wa baina tatar. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Islam di bawah pimpinan Khalifah Al-Musta'sim dengan bangsa Tatar ya. Kemudian pakasara muslimun kasratan azimatan. Jadi kaum muslimin dapat mengalahkan mereka dengan kerugian yang sangat besar mereka alami. Wa farru syamlahum, akhirnya mereka lari pasukan Tatar tersebut. Wa harabu min baini aidihim ya, lari dari hadapan pasukan kaum muslimin. Falam yahquhum, tapi kaum muslimin tetap tidak melanjutkan mengejar mereka dan menghabisi mereka. Ini diceritakan Ibnu Katsir. Walam tabi'um khaufan min aghailatil makrihim. Kenapa alasan kaum muslimin tidak langsung menghabisi pasukan mereka semua yang lari itu? Kata Ibnu Katsir, mereka tidak mau mengikuti karena dalam pengalaman bahwa mereka itu memiliki ghailatul makrihim. Jangan-jangan itu sebuah tipuan ya, mereka bawa kepada suatu kondisi wilayah, suatu daerah yang di situ sulit bagi kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dari siasat yang mereka buat. Maka oleh sebab itu mereka kaum muslimin hanya dapat menghancurkan di badan tempur saja, mengalahkan mereka dan tidak mengejar mereka terus ke tempat persembunyian mereka. Baik, wa amalu qawi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW ya, yaitu uturka matarakukum. Ya, ini biarkan ya, turka matarakukum, biarkan pasukan ya Turki itu selama dia membiarkan kalian, artinya tidak perlu dikejar. Tapi hadis ini sahih atau tidaknya ya, hadis ini ada Ibnu Dawud dan Nasai, dan hadis ini hasan, dihukum hasan oleh pentahqiq ya, uturka matarakukum. Jadi mereka kalau sudah lari, kalah dalam peperangan, tidak usah dikejar. Nah, kemudian pada tahun 643 juga ada satu peristiwa yang sangat menakjubkan terjadi di negeri Khuristan ya. Zahara bibilad Khuristan. Khuristan ini daerah-daerah yang sekitar Kazakhstan, Uzbekistan, daerah-daerah sekitar itu, yaitu ala syakki jabalin dakhilahu, yaitu ada di antara dua bukit, yaitu minal abniya gharibah al-ajibah, ada bangunan yang sangat unik, aneh bentuknya.
ma yaharu fihi an-nadhir, sangat mengagumkan orang melihatnya. Jadi unik sekali bangunan itu, bagus, indah begitu ya, sangat mengagumkan. Nah, waqad qila, dan dianggap ada yang mendapat inna dzalika min bana'il jin, itu yang membangunnya adalah jin. Wa arada sifatahu Ibnu Sa'i fi tarikhi, dan disebutkan oleh seorang ulama menulis dalam sejarahnya, Ibnu Sa'i namanya, menjelaskan tentang bentuk bangunan yang terlihat menakjubkan tersebut di antara dua bukit ya. Jadi diprediksi adalah yang membangunnya adalah jin. Baik. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi juga pada masa pemerintahan Al-Musta'sim billah, diceritakan ya, yaitu tentang penyerbuan bangsa Tatar ke negeri Jazirah. Negeri Jazirah dan daerah Serut dan daerah lain-lainnya namanya Rasul Ain wa ma wala hadhil bilad, di daerah sekitarnya, faqatalu wasabbu wa nahabu. Mereka di sini dapat menguasai daerah Jazirah dan daerah-daerah sekitarnya. Di situ mereka menangkap, membumi hamuskan dan mengambil berbagai kekayaan penduduknya dan menghancurkan negeri tersebut. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Katsir, wa qa'u bit tujar yasiruna baina Harran wa Ra'sil Ain, di mana mereka juga merampas kekayaan para pedagang-pedagang yang sedang berjalan ya dalam perjalanan kafilah mereka di antara Harran dan Ra'sul Ain. Fa akhadhu minhum situmi'a himli sukarin wa ma'mulin min diyaril misriyah. Jadi ada sekitar 600 daripada bawaan ya, tunggangan yang dibawa oleh unta ya dari negeri Mesir, dan 600.000 dinar itu hasil rampasan mereka diambil kaum muslimin. Wa qada iddatu min qatalu, dan jumlah orang yang dibunuh oleh bangsa Tatar itu pada tahun ini fi hadhihi sana min ahli Jazirah, dari negeri Jazirah, yaitu sekitar 10.000 orang yang mereka bunuh, dan mereka menawan anak-anak, wanita-wanita yang hampir juga jumlahnya 10.000 orang. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang bagaimana kekejaman bangsa Tatar tersebut terhadap berapa wilayah Islam. Taib. Kemudian ada kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir yang terjadi pada tahun 651 Hijriah ya, yaitu suatu kisah yang disebutkan Nusa'i, kata Nusa'i, karena rajulun bi Baghdad ala ra'sihi zabadiyun kashaniyun fazalaka fatakasarat. Jadi seseorang membawa dagangan, jadi lalu terjatuh dan pecah bawaannya itu, barang yang dibawanya itu ya, dan dia menangis. Fata'allaman nas, lalu ada orang kasihan melihatnya karena dia miskin ya, dagangannya hancur. Nah, wa annahu lam yakun yamli ghairaha, dan karena dia tidak punya selain dari itu ya, dagangannya dia miskin, maka ada orang yang di antara orang yang memperhatikan dia itu memberikan dinar kepada dia. Tak kala dia ambil, nazara fiha tawilan, dia ambil dinar itu, dia lihat lama, lalu dia katakan wallahi hadza dinar a'rifu, dia katakan ini dinar ini saya tahu ini. Wa qad zawa minni fi jumlatil danir amal awal, dia bilang ini adalah dinar yang pernah aku kehilangan. Fasyatamahu ba'dul hadirin, ada orang yang marah sama dia, mencela dia. Faqala dzalika rajul, lalu orang yang memberikan tadi bertanya kepada orang yang miskin ini, "Fama alamatu ma qulta?" Apa ciri-cirinya kalau ini memang barangmu, bahwa ini dinar harta kamu? Dia sebutkanlah timbangannya, beratnya begini-begini. Jadi beratnya begini nih. Wa kana ma'ahu salasatun wa isruna dinaran, yaitu ada sekitar 23 dinar ya. Fawazanuhu fawajaduhu, lalu ditimbang semua, maka didapati seperti yang disebutkan oleh orang yang tadi barangnya jatuh, orang miskin yang tadi mendapat kecelakaan dalam perjalanannya saat berdagang itu. Maka kama dzakar fa akhrajahu rajul salatu dinar, disebutkan oleh dia ada 23 dinar, jumlah timbangnya begini. Lalu ketika itu dikeluarkanlah orang-orang yang tadi mengasihkan dinar tadi, dikasihkan kepada dia 23 dinar.
Wa kana qad wajadaha, yang dia mana dinar 23 dinar ini dia temukan oleh orang yang memberikan tadi, ya, kama qala, dia mendapatkan di satu tempat. Nah, hina saqata minhu, yaitu ketika dinar ini hilang dari orang tersebut. Cuma pelajaran terdapat di sini adalah kejujuran orang yang menemukan dinar tersebut. Nah, dalam riwayat disebutkan fatajaman min dzalika, orang kagum kok bisa. Jadi dia tadi, karena di dalam riwayat lain diceritakan ini, kata Ibnu Katsir, mendekati dengan kisah ini ada seseorang di Mekah. Ya, naza'a siyabahu liyaqtasil, dia membuka bajunya untuk mandi di air Zam-Zam. Lalu dia keluarkan barang atau dinarnya yang di perhiasan yang disimpan di tangannya ini, dibungkus di bajunya. Beratnya sekitar 60 misqal, itu 60 dinar, ya, 50 dinar, khamsuna misqalan. Lalu diletakkan di bajunya. Tak kala dia selesai mandi, dia pakai bajunya dan lupa tentang perhiasan emasnya tadi. Dia pergi, wasara ila Baghdad, dia berangkat sampai pulang ke Baghdad. Setelah 2 tahun, ya, wabaqiya muddat sanatain, jadi sekitar 2 tahun lebih, ya, dan dia sudah putus asa untuk menemukan dinar atau uang atau perhiasan emasnya tersebut. Dia tidak punya kecuali syai'un yasir, hal yang sedikit saja di hartanya. Lalu dia beli zujat, jadi beli kaca min qawarir atau apa namanya kalau kita itu semacam botoples gitu ya, yang besar, ya. Kemudian qawariyah bi'aha wa yatakasabiha, tujuannya untuk dijadikan sebagai bahan dagangannya. Dia menjual perhiasan dari botol-botol yang kaca itu. Nah, kemudian pemain nama huwa yatufu biha itta'isa. Jadi maksudnya di sini ketika itu dia sedang bawa barang-barang yang ini kaca ini, dia tersandung dan jatuh, pecah semua. Fasaqatat kawarir, ya, kawarir tadi botol-botol kaca itu pecah semua. Fatakassarat fawaqafa yabki, dan dia berasa sedih sekali dan menangis. Lalu orang-orang berkeliling mendatangi dia, ya, bersedih melihat dia. Lalu dia katakan, wallahi ya jamaah, demi Allah wahai jamaah. Jadi kepada orang melihatnya dia, laqad zaba minni min muddati sanatin, ya, dia berkata, sungguh telah aku kehilangan semenjak 2 tahun itu adalah bungkusan daripada perhiasan dari dinar, maksudnya min dumlun minaz zahab, itu bungkusan dari emas di dekat sungai Zam-Zam yang beratnya sekitar 50 miskal. Ini 50 miskal, 50 dinar lah, ya. Miskal itu kan timbangan untuk emas, ya. Mata alam tu li faqdi, dia bilang aku tidak sedih atas kehilangannya. Dia hilang saya li taksiri hadil kawarir, ya. Mata alam tu li mana kesedihanku tidak seperti kesedihan tentang hancurnya atau pecahnya barang-barang botolku ini, botol kaca ini. Wa madzaka illa, dia katakan hal itu tidak lain karena botol-botol ini adalah hal yang terakhir aku miliki, maka itu dia sedih. Faqala rajulun minal jamaah, lalu orang yang hadir tadi ada yang berkata kepada dia, fa ana wallahi laqitu dzalika dumluj, artinya aku temukan bungkusan itu, aku yang nemukan. Lalu dikeluarkan dari simpanannya, min adudihi, dari simpan atau di pinggangnya ini disimpan gitu ya, dibungkus. Pada fawilah lalu diserahkan. Fatajamanas wal hadirun. Dari situ orang-orang ta'ajab, itu maksud kitanya keheranan gitu ya, kagum gitu ya, semua orang yang hadir saat itu. Satu pelajaran di sini adalah yang kisah ini yang disebutkan, ya, Ibnu Katsir menukil dari 2 riwayat di sini, yaitu bagaimana rezeki seseorang akan kembali kepada dia, ya. Bagaimana juga kita lihat kejujuran orang yang menemukannya. Ketika dia tahu tadi informasi dia kehilangan di dekat sungai Zam-Zam itu sekitar emasnya satu bungkus emas, ya, dia sebutkan beratnya sekian. Lalu rupanya orang yang hadir tadi ada yang menemukan, ya, padahal dia sudah pulang ke Baghdad dan 2 tahun lamanya. Ini di antara kisah yang disebutkan di pelajaran kejujuran yang ada di tengah masyarakat. Kita lihat sekaligus juga melihatkan bagaimana takdir rezeki seseorang. Kalau memang itu ada rezekinya, Allah akan titipkan melalui siapa saja untuk sampai kembali kepada dia, ya. Nah, ini satu pelajaran. Taib. Kemudian pada tahun 652 terjadi, disitakan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Miraduz Zaman, ya, terjadi dapat kabar dari Mekah, yaitu bahwa api keluar di Ardi Adan, ya,
di salah satu gunung. Nah, bihaitsu yatiru syaruha, yang mana terbangan daripada percikan api-api itu, yaitu menyebar ke laut di tengah malam. Ya, kelihatan seperti kalau kita ngelava gunung lah gitu ya. Was'adu minha dukhanun 'azim fi asna'in nahar. Kalau siang hari terlihat asap yang membubung besar sekali di udara. Famasyaku anha narul lati dzakar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah api yang disebutkan oleh Nabi sallallahu dalam sabdanya akan keluar di akhir zaman. Fataban nasu wa aqla'u amma kanu alaihi minal madhan wal fasad. Lalu manusia karena melihat kejadian yang begitu aneh, ya, api keluar besar di sebuah gunung kemudian mengalir ke lautan, ya, maka banyak manusia yang tobat meninggalkan dosa karena takut dengan akan terjadi hari kiamat. Wasyara'u fi af'alil khair wasadaqat. Banyak manusia melakukan sedekah dan amal-amal kebaikan. Kemudian di kisah yang panjang sebenarnya, kisah keluar api di Madinah. Keluar api di Madinah ini sangat sangat mengerikan sekali, yang dimana pernah keluar pada tahun itu 654. Di 654 ini bisa dicari dalam kitab-kitab sejarah, para ulama menulis, akan disebutkan seperti Abu Syamah, ya, salah ulama Syafi'iyah, dan yang dinukil oleh pendapatnya Ibnu Katsir di sini. Sini Ibnu Katsir menyebutkan banyak kisah sekali para ulama-ulama yang menceritakan, riwayat-riwayat menceritakan hal ini. Kita sebutkan salah satu riwayat saja karena mengingat waktu yang batas kita, tentang peristiwa terjadinya api besar di kota Madinah ini. Karena sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqumus saa'ah hatta takhruju nar min al-Hijaz. Ya, kata Abu Syamah di sini, wabana inda Nabi Damashq atharul kusuf. Jadi awalnya di Damaskus itu, kalau di Damaskus terjadi kusuf. Yaitu kusuf ini adalah matahari, gerhana matahari, yaitu tidak bercahaya. Ya, ala dha'fi nuriha ala hitan. Jadi tidak bercahaya matahari itu karena sedang terjadi gerhana. Wa kunna hayara min dzalika aish huwa. Kenapa terjadi begitu lama gelapnya ini? Kami bingung apa yang terjadi, kata Abu Syamah. Ila an ja'ana khabar an hadin nar. Baru sampai kepada berita tentang terjadinya api yang keluar di Madinah itu. Qultu wa kana Abu Syamah qad arakha qabla maji'i kutub bi amri zina. Di mana kata Ibnu Katsir, Abu Syamah pun sebelum mendapat berita, karena saat itu kan enggak ada telepon, enggak ada televisi, enggak ada siaran live, ya, terjadi kebakaran, enggak ada. Cuman masyarakat Madinah menulis kisah yang sedang mereka alami, diberi kabar ke negeri-negeri lain. Maka di antara yang dapat menerima kabar itu Abu Syamah ini. Nah, Abu Syamah sebelum sampai berita itu, surat-surat, ya, kabar itu, sudah menulis sesuatu kejadian yang dialami di kota Damaskus. Ya, katanya di situ, wa fi lailatul Itsnain as-sadis asyar min Jumadil Akhir. Dia katanya pada malam Senin tanggal 16 dari Jumadil Akhir, yaitu khasafal qamar awal laila. Di awal malam itu terjadi gerhana bulan. Lalu wa kana syadidal humra. Terjadi kelihatan bulan itu termerah sekali. Semanjala. Kemudian selesai gerhana itu, paginya wa kashafatus syams, dan juga terjadi gerhana matahari dengan waktu yang berdekatan dengan gerhana bulan. Fi ghadihi, dari besoknya terjadi gerhana matahari. Hari ini, malam ini adalah gerhana bulan, besoknya adalah gerhana matahari. Jadi terjadi waktu tulu'iha wa ghurubiha, yaitu di saat terbit dan saat terbenamnya. Wa kanat wa bakat kadzalika ayyaman mutaghayyira laun. Jadi berapa hari itu terjadi seperti itu, berubah-ubah warnanya, kata Abu Syamah. Jadi kalau hal ini terjadi di masa kita tentu sangat mengerikan, ya, itu matahari itu gerhananya berubah-ubah warnanya. Kemudian wallahu taala kulli syai'in qadir. Kemudian disebutkan dhaifatun nur, dan kurang cahayanya. Lalu disebutkan di sini mengutip, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa segala hal. Kemudian dikatakan Abu Syamah di sini, ya, dalam kitabnya Az-Zail ala Raudatain, ya. Wattada bidzalika masawar Syafi'i. Dan di sini menyebutkan bahwa ini terbukti apa yang digambarkan oleh Imam Syafi'i, kemungkinan berkumpulnya istima'il kusuf wal id, ya, kemungkinan bisanya terjadi gerhana matahari di awal bulan, gitu kan, itu di awal bulan, ya. Wastaba'adu ahlun najamah,
walaupun orang ahli nujum tidak mengakui hal itu bisa terjadi. Kemudian Abu Syama menjelaskan dalam kitab yang lain, ya, disebutkan dari Bani Fashani, dari satu suku ini, menyebutkan datang kepadanya surat hal yang dari Madinah, yaitu wasala ilaina jumadal akhirah najabatu minal Iraq. Jadi ada utusan berapa orang dari negeri Irak ke Damaskus, gitu ya. Mereka wa akhbaru an Baghdad annahu asabahu arakun azimun. Ada utusan dari Baghdad datang ke Damaskus, itu membawa berita. Ini belum berita tentang keluarnya api di Madinah, tapi daerah-daerah sekitar apa yang terjadi, hal-hal yang aneh-aneh banyak. Yaitu di Baghdad mereka mendapatkan gharakun azim, terjadinya banjir yang luar biasa, sampai air itu dapat menembus pagar atau pagar kota Baghdad. Nah, gharika minal bilad, sehingga banyak sekali negeri yang terendam dalam kebanjiran. Dua khalal ma darul khalifah, sampai istana khalifah pun kebanjiran. Nah, wan hadamat darul wazir, dan bahkan rumah menteri, yaitu dan rumah-rumah lain sekitar 380 rumah yang roboh. Kemudian juga robohnya makhzanul khalifah, yaitu simpanan gudangnya khalifah. Wa khalaqa min khizanatis silah syai'un katsir. Jadi dari simpanan persenjataan perang juga banyak yang rusak. Ya, bal talifa kullu, bahkan hampir semuanya rusak. Nah, wasarfan ala, bahkan manusia mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu yang sangat, ya, wasarfan salah manusia hampir saja hancur melalui suatu musibah yang sangat dahsyat. Wa adatis sufun tadkhul wasatul balad, sampai kapal pun bisa masuk ke tengah daratan, ke kota, ya, karena banjir, gitu. Waqtahtiku azikatil Baghdad, ya, masuk di lorong-lorong lorong-lorong atau jalan-jalan kota Baghdad, ya. Kalau amanah nufainu jar alaina amr azim. Jadi saling bercerita lah ini. Kami juga melalui suatu peristiwa yang sangat mengherankan juga, perkara yang sangat agung. Pada malam Rabu tanggal 3 Jumadil Akhirah, ya, dan 2 hari sebelumnya ada nas yastami'u sautan misla sautir ra'. Manusia di kota Madinah mendengar suara seperti petir yang menghantam keras sekali. Itu sering berulang-ulang. Tetapi tidak ada awan, bukan tanda-tanda hujan. Ya, langit biasa terang, tetapi petir menyambar atau guru berguntur-guntur, gitu ya. Semangat menakutkan, tapi di langit tidak ada awan. Nah, hatta naqulanahu minhu yaumain ila lailatul qadar. Itu sampai 2 hari itu berlangsung. Kemudian setelah itu terdengar suara yang sangat keras oleh penduduk Madinah, sampai menggoncang kota Madinah. Ya, berapa hari itu terjadi gempa di kota Madinah secara berturut-turut. Wa rajafatul bina rajfatan, yaitu dikabarkan bangunan-bangunan itu bergoyang-goyang, ya, kadawir ra'd. Jadi saling bergesek-gesekanlah antara bangunan dengan bangunan. Fas ajanna sulah kullum, manusia semua kalut apa yang terjadi. Wantabahu min maraqidihim, baru mereka sadar dari kejadian ini, mereka takut terjadinya kiamat. Wadajan nasu istighfar ilallah, karena kondisi petir, kilat menyambar, hujan, gempa, selalu disebutkan dalam kejadian ini, ditafsir oleh sebagian ulama, itu sangat mengerikan, ya. Nah, kemudian manusia berlari ke masjid Nabi SAW. Di mereka sana beribadah, takut sudah terjadi kiamat. Wa tamar rajafatu bin nas sa'at basa'ah, di mana gempa itu hampir setiap jam, ya, sa'abada sa'ila subuh, sampai pagi besok. Wa dzalikal yaum kullu yaumal arbi'a wa lailatul khamis kulliha, yaitu dari hari Rabu sampai hari Kamis semuanya, dan malam Kamis, malam Jumat sampai pagi Jumat, yaitu juga masih gempa, ya, dengan gempa yang sangat kuat. Ilan tarabat manarul masjid, sampai bergoyang-goyang juga menara masjid Nabi, ya. Wa sumi'a li saqfil masjid darirun azim, jadi loteng masjid itu terdengar suaranya sangat keras. Wa asfaqan nasu min dzunubihim, baru manusia takut dengan dosa-dosanya. Wa sakanat zalzalatu, baru berhenti, setelah berhenti gempa yang begitu lama, hampir 3 hari itu. Ba'da subhi yaumil jum'ah, sebelum zuhur, ya, pagi Jumat sebelum zuhur. Summa dhahar inna bil harrati wara al quraidha ala tarqi suwariqiyah
ya bil maqa'id masirata min subhi ila dhuhr narun 'azim tafjaru min tanfajiru minal ard. Inilah kejadian yang sangat menakutkan. Tiba-tiba di waktu hampir zuhur itu, ya, keluar api yang sangat besar di arah timur Madinah, gitu kan? Farta'alahan nas raw'atan 'azimah. Manusia sangat takut melihat hal itu. Kemudian muncul asap yang besar di langit, dan aqidu hatta yabqa sahab abyad, jadi putih di langit, asapnya membubung ke langit gitu ya, ila qabli maghribi syamsi min yaumil jum'ah, sampai sebelum teman-teman matahari pada hari Jumat. Setelah munculnya api itu, la'asun tas'adu fil hawa, jadi api yang lidahnya itunya dia bergejolak di udara ke langit. Langit semuanya merah. Ya ka'annaha alqatu wa u'idat wa fazi'an nas ila Masjid Nabawi. Di sini sebutkan artinya alqa itu adalah sebagaimana melelehnya api itu di langit, atau lidah api itu di langit seperti darah yang memencar-mencar gitu ya. Kemudian manusia berlarian ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan mereka semua penduduk Madinah diceritakan itu lari ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka takut dengan apa yang sedang mereka saksikan, ya. Dan mereka wakasyafu ru'usahum, taubat kepada Allah, mereka membuka topi-topi mereka, wa qaru bidzunubihim, mereka menyadari dosa-dosa mereka, wa abtahu ila Allah, mereka benar-benar menyerah kepada Allah. Ini kondisi masyarakat Madinah ketika melihat api yang besar itu. Wastajaru binabihi alaihi salatu wassalam wa atan nasu ila masjid min kulli fajjin wa min kulli nakhl. Semua yang dari kebun-kebun, yang dari ladang mereka, semua lari ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaja nisa' min buyuti wasbyan, kemudian anak-anak, wanita semuanya. Wastama'u kulluhum, semuanya berkumpul di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhlasu lillah, ketika itu mereka bertobat, beribadah, ya, mengikhlaskan ibadah mereka Allah. Wa ghattat humratun nar sama'a kullah, sehingga semua langit tertutup oleh api, ya. Hatta baqiya nasu fi misli dawil qamar, sehingga manusia seperti disinari oleh cahaya bulan dengan cahaya api yang di langit tadi. Wa baqiyat sama kal alaqah, jadi seperti langit itu darah saja semua, merah semua. Wa yaqan nasu bil halak wal adab, manusia sudah yakin akan kebinasaan mereka dan azab yang datang. Wa batan nasu tilkal laila baina musallin wa talil Qur'an wa raqin sajin, malam itu manusia digambarkan, ya, apa kerja mereka, tidak ada yang tidur, semuanya imma salat, imma baca Quran, atau sujud, ruku, berdoa kepada Allah, mutanassilin min dzunub wa mustaghfirin. Mereka benar-benar bertobat kepada Allah dengan kondisi saat itu, ya. Walaziman nar makana, api tetap begitu besar, semakin besar, ya. Wa tanaqasa tada'ufuha dzalika wa lahibuha wa sa'id al-faqih. Jadi sampai 1 minggu lamanya, kalau nggak salah dikisahkan dalam kitab lain, ya. Jadi api itu mengalir seperti sungai di lembah Wadi Aqiq disebutkan, ya, para ulama-ulama menulis ini. Jadi seperti air bah tapi api, gitu. Jadi bekasnya itu pernah kita coba melihat, ya, bagi sebagian mahasiswa yang kuliah Madinah yang pernah ke sana, itu tanah yang tempat keluar api itu keras hitam seperti batu, tapi berat, bukan seperti batu bara kita ringan, tidak. Ini batu yang kayaknya habis direbus seperti apam itu, ya. Ada bolong-bolongnya, tapi berat, batu hitam semua, ya, sudah melebur gitu. Nah, itu bekas dari api itu pernah kita lihat. Itu sekitar berjarak dari bandara kota Madinah, ya, sekitar nggak sampai 10 kiloan lah, ya. Itu luas sekali daerah itu, yang pernah kita kunjungi. Sangat mengerikan, ya. Bahkan kita berjalan itu sakit kaki kita karena memang batu-batu hitam itu jauh ke bawah, ya, yang tapi bukan ringan, tetap batu tapi kayaknya habis seperti plastik yang dibakar begitu, ya, ada bolong-bolongnya gitu. Dan akhirnya para ulama mendatangi Amir kota Madinah, ya, akhirnya disuruh bertobat, akhirnya dia
potahal maks, jadi tidak ada lagi pungutan-pungutan, dan akan memerdekakan budak-budaknya, ya, dan mengembalikan semua hal-hal yang pernah diambil, ya, kezaliman-kezaliman. Wa baqiyatil kanar ala haliha taltahibu iltihaban. Api tetap seperti itu menjulang ke langit, mengalir seperti sungai di di lembah-lembah itu, ya. Wahya kal jabal azim, seperti gunung yang tinggi. Wa kal madina irtifa'an wa ardan, ya, seperti baik tingginya maupun menyebarnya di bumi. Yakhruju minha hasan yas'adu fis sama. Jadi batu-batu itu kayak kita melihat letusan gunung api, ya, itu terlempar-lempar ke udara karena api itu kencangnya gitu. Batu pun dilempar-lempar ke udara, ya, kemudian dijelaskan watahwi fiha, kemudian jatuh. Batu-batu jatuh berlempar ke udara. Wa minha kal jabal azim narun tarmi karradi, di mana api itu keluar seperti gunung besar, meloncat, dilempar seperti nyambar-nyambar seperti kilat gitu, ya. Itu berlangsung beberapa hari. Summa sailan fil wadi, kemudian dia mengalir di lembah-lembah itu, ya, seperti mengalirnya api air, ya, air bah yang sedang banjir. Kemudian disebutkan sini wal hijaratu maha taharraku wa tasiru hatta kadat tuqaribu haratul arid. Disebutkan nih kisahnya ini, batu-batu itu pun bergulir panas, yaitu, ya, mengalir seperti lava, ya, gunung lah mungkin yang bisa kita saksikan di negeri kita. Kemudian mengalir ke berbagai sisi, di tempat-tempat nyerena api itu mengalir seperti air bah, semua sekanat. Kemudian baru berhenti berapa waktu, hampir 1 minggu kalau nggak salah. Kemudian summa adana takhju tarmi waqafat, kemudian api itu kurang berapa hari, kemudian kembali lagi, ya, dan melemparkan batu ke depan dan ke belakang, hatta banat laha jabalain, sampai 2 onggok batu itu saling melempar, sampai satu onggok batu itu seperti gunung gitu. Nah, wa waqiya yakhruju minha ma baina jabalain lisanun laha ayyam. Jadi di antara 2 gunung batu itu keluar api yang besar, ya. Kemudian summa innaha azumat al-an wa sanaha ila al-an wa hiya tataqidu ka'azami ma yakun. Jadi ini berita ini masih kita sampai surat ini kepada Imam Abu Syama, ini masih berlangsung gitu katanya saat surat dikirim. Wa inna ma hadha tarfun minha kabirun yakfi. Ini hanya sekilas saja katanya tentang cerita tentang api ini, ya. Inna ma hadha tarfun minha wa syamsu wal qamar ka'annaha munkasifani ilal an. Disebutkan oleh dia bahwa bulan dan matahari seperti dalam keadaan sedang gerhana. Wa katabtu hadzal kitab walaha syahrun. Jadi disebutkan oleh dia, jadi berlangsung selama sebulan berarti. Aku menulis surat ini itu masa udah berlangsung sebulan. Wahya fi makaniha ma tatakaram wala tatakhar. Api itu masih tetap menyala dan tidak maju tidak mundur. Wa qad qala fiha ba'du ayatan. Disebutkan di sini berapa bait syair yang menggambarkan tentang api yang keluar di Madinah tersebut. Tapi sebenarnya kita sebutkan ini adalah salah satu tanda mukjizat Rasulullah SAW yang beliau telah mengabarkan, ya, akan keluarnya sebelum terjadinya hari kiamat akan keluar api di negeri Hijaz. Tada'u lahu anaqul ibil bi Busra, di mana api itu dapat menyinari pundak ibil, pundak unta yang ada di Busra itu di Syam sana. Dan banyak kisah ditulis para ulama tentang hal ini, ya, tentang kisah api ini, dan ada ulama juga yang menulis kitab dengan cahaya dari api yang dari Madinah ini, ya, berdasarkan hadis tadi yang disebutkan la taqumus saatu hatta takhruju narun min ardi Hijaz tudi'u anaqal ibil bi Busra. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai keluar suatu api di negeri Hijaz yang dapat menyinari pundak ibil di Busra. Busra itu daerah bukan Basra yang di Iran, tapi Busra ini daerah di daerah Syam sana. Nah, ini para ulama-ulama di Busra pun mengisahkan mereka ada yang menulis buku, ya, melalui cahaya daripada api yang keluar di Madinah atau di daerah Hijaz tersebut. Demikian yang dapat kita bahas. Waktu batas kita terakhir wafatnya
Imam Al-Musta'sim billah, yaitu akhir Khulafaur Rasyidin ini wafat pada tahun 656 Hijriah, ya. Dan wa kana rahimahullah, kata Ibnu Katsir, adalah hasan as-surah, jaydus sirah, orang yang sangat baik wajahnya dan juga bagus sejarah hidupnya, sahih al-aqidah, berakidah yang benar, muqtadiyan bi abihi mustansibillah, dan dia adalah sangat meniru bagaimana pemerintahan orang tuanya dalam keadilannya, dalam banyaknya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakatnya, wa ikramil ulama, dan ubad, memuliakan para ulama dan para ahli ibadah, ya. Itu diantara yang dapat kita bahas, ya. Masih panjang sebetulnya cerita beliau ini. Wa kana rahimahullah sunniyan ala tariqatus salaf, beliau adalah seorang bermadhab sunni dari mengikuti jalan salafus saleh sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana akidah bapak dan neneknya, akidah bapak dan kakeknya, kata Ibnu Katsir, ya. Wa kana fihi layyinun wa adamu tayaqquz, yang tadi dinukil oleh Imam Suyuti, bahwa memang kekurangan beliau adalah kurang ketelatenan beliau dalam memerintah, ya. Kemudian qatalahu Tatar madluman muttahadan fi yaumil arbi'a, dan beliau ini dibunuh oleh bangsa Tatar pada hari Rabu tanggal 14 Safar tahun 656 Hijriah, ya. Dia berumur saat itu sekitar 46 tahun, ya. Dan masa khalifah beliau sekitar yaitu 25 tahun, ya, 15 sana, 25 tahun 8 bulan, ya. Itu tentang kekuasaan akhir penguasa dari Abbasiyah, dan dibunuh bersamanya wa qutila mahu waladahu, dua orang anaknya, ya, wa usra salis ma'abanatin salasi usub min sulbihi, dan yang lainnya ditawan, dan juga anak-anak perempuannya, wa saghara mansib al-khilafah ba'dahu, artinya setelah itu kosonglah kekhalifahan berapa waktu. Walam yaqaf ibn Abbas man sadda masaddahu fakana akhu khulafa min Bani Abbas, dan tidak ada dari kalangan Bani Abbasiyah yang memiliki peran seperti dia, dan dia merupakan akhir dari pemerintahan khilafah Bani Abbasiyah. Taib. Di mana jumlah khulafah Bani Abbasiyah, kata Ibnu Katsir, ini adalah sekitar 37 khalifah. Ya. Yang pertama adalah Abdullah As-Saffah yang digelar bersama, yang dibiarkan khilafah, kemudian wazara mulku wa amruhu fi sanatain wa salasina wa mi'ah, yaitu berkuasa pada tahun 132 Hijriah. 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, itu kekuasaan Bani Abbasiyah yang memerintah sekitar berapa? Yaitu sekitar 37 khalifah, ya, dari mana mereka. Baik.